Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berisikan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sofian, dan rekan saya. Saya Raihan Alpastiawan. Dan saya Alma. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Aziz Masum, ST Mkom, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan judul pemanfaatan aplikasi e-raport untuk mendukung digitalisasi penilaian guru di sekolah sebagai bagian untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah transformasi digital. Oke, baik, kita langsung saja ke materinya. Latar belakang, teknologi digital kini mendominasi dunia, menuntut digitalisasi administrasi dan penilaian siswa. Proses pelaporan rapor manual rentan terhadap efisiensi waktu dan kesalahan input. Oleh karena itu, implementasi aplikasi e-rapor sangat mendesak untuk menjamin efisiensi kerja, akurasi data, serta meningkatkan transformasi dan profesionalisme dalam pelaporan hasil belajar siswa. Kondisi sekolah saat ini. Sistem penilaian masih campuran, belum sepenuhnya digital. Perangkat dan koneksi internet sekolah belum sepenuhnya merata. Kompetensi guru berbeda-beda. Administrasi sekolah dituntut lebih cepat dan lebih akurat. Permasalahan penilaian secara manual, yaitu sistem penilaian manual sering menimbulkan resiko-resiko tersebut. Resiko-resiko seperti ini. Pengolahan nilai yang memakan waktu panjang. Kedua, ada resiko kesalahan perhitungan, yaitu human error. Tiga, ada format penilaian yang tidak konsisten. Keempat, proses revisi data tidak efisien. Masalah ini semakin terasa seiring meningkatnya tuntutan administrasi sekolah. Lalu selanjutnya ada identifikasi kebutuhan teknologi informasi. Di sini untuk meningkatkan kualitas administrasi penilaian, sekolah membutuhkan beberapa poin penting, yaitu seperti perangkat teknologi seperti laptop, jaringan, internet, dan server. Lalu ada pelatihan serta adaptasi bagi guru dan operator sistem manajemen penilaian yang tersentralisasi dan aman. Lalu ada kebijakan sekolah yang mewajibkan penggunaan e-raport secara konsisten. Selanjutnya, solusi untuk implementasi aplikasi e-raport. E-raport ini hadir sebagai platform digital yang mendukung proses penilaian dari penginputan nilai hingga pencetakan rapor. Sistem ini membantu sekolah mengelola data siswa secara lebih akurat, cepat, dan terstruktur. Tujuan utama dalam program ini yaitu untuk mengintegrasikan seluruh proses penilaian dan pelaporan hasil belajar siswa ke dalam platform digital, yaitu adalah aplikasi rapor. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu guru dalam mengelola nilai dan menyusun rapor. Itu menggantikan secara proses manual yang masih banyak kesalahannya. Ketiga, ada memastikan konsistensi dan akurasi data penilaian dengan meminimalkan kesalahan input manual. Seperti yang tadi dijelaskan, yaitu digitalisasi ini untuk supaya menginput data itu lebih cepat dan lebih akurat. Keempat, menyediakan akses informasi nilai dan perkembangan belajar secara real time dan transparan bagi semua pihak. Nah, ada beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama, tingkat akurasi data nilai meningkat bisa diukur dari minimnya revisi nilai, misalnya penurunan kesalahan input lebih dari 70%. Yang kedua, penurunan waktu pengolahan nilai hingga mencetak rapor. Misalnya, pembuatan rapor waktu berkurang dari X hari menjadi hari. Misalnya dari 10 hari menjadi 5 hari. Yang ketiga, presentasi guru yang aktif menggunakan e-rapor. Misalnya, lebih dari 90% guru telah menginput nilai melalui aplikasi e-rapor. Solusi teknologi yang digunakan. Yang pertama, aplikasi berbasis web dapat diakses melalui browser pada perangkat apapun tanpa perlu instalasi. Yang kedua, menggunakan database terpusat untuk menyimpan seluruh data, menjamin konsistensi dan backup data. Yang ketiga, dilengkapi otomatisasi perhitungan nilai berdasarkan kurikulum untuk mengurangi kesalahan atau human error.
Fitur-fitur utama dalam e-rapor. Yang pertama, input nilai siswa berbasis format standar. Yang kedua, integrasi otomatis dengan sistem Dapodik. Yang ketiga, validasi dan verifikasi nilai untuk mencegah kesalahan. Yang keempat, pembuatan rapor digital secara otomatis. Dan yang kelima, hak akses bertingkat untuk keamanan data. Nah, ada beberapa infrastruktur pendukung dalam e-rapor. Yang pertama, jaringan internet yang stabil. Yang kedua, server atau cloud hosting. Yang ketiga, akses perangkat seperti laptop, PC, tablet, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dukungan teknis atau IT support. Eh, Tahapan pelaksanaannya, yang pertama fase 1, perencanaan dan persiapan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah terkait digitalisasi penilaian, koordinasi dengan operator sekolah dan tim kurikulum, serta pemetaan perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti laptop, jaringan, dan server. Tahapan pelaksanaan fase yang kedua, instalasi sistem dan konfigurasi. Instalasi aplikasi e-rapor, konfigurasi data awal seperti data PTK, data siswa dan mata pelajaran, dan pengujian sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Fase yang ketiga yaitu pelatihan guru dan sosialisasi penggunaan. Pelatihan intensif kepada seluruh guru, melakukan simulasi proses input nilai, dan pendampingan teknis oleh operator sekolah selama masa awal penggunaan. Timeline proyek minggu pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan koordinasi dengan sekolah. Minggu kedua, finalisasi perangkat dan persiapan data. Minggu yang ketiga, instalasi aplikasi e-rapor dan input data awal. Minggu keempat, pengujian sistem dan perbaikan konfigurasi. Dan minggu yang kelima, pelatihan guru dan melakukan simulasi. Tim pelaksana atau struktur organisasi. Yang pertama, tim IT sekolah, yaitu instalasi dan perawatan sistem. Tim kurikulum, validasi format penilaian, dan jadwal input. Guru dan wali kelas, input nilai dan penyusunan rapor, dan kepala sekolah menetapkan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan. Selanjutnya rencana anggaran. Di sini rencana anggaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya penggandaan perangkat seperti laptop, PC, jaringan, dan server. Yang kedua, biaya pengelolaan server atau cloud. Yang ketiga, biaya pelatihan dan dukungan teknis. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan sistem. SOP penerapan. Pertama, operator melakukan sinkronisasi data siswa dengan Dapodik dan menyiapkan sistem. Yang kedua, guru mata pelajaran menginput nilai dan mematuhi batas waktu. Yang ketiga, wali kelas memverifikasi kelengkapan nilai dan deskripsi capaian. Yang keempat, wali kelas melakukan finalisasi data rapor di sistem. Yang kelima, kepala sekolah menyetujui rapor yang telah difinalisasi. Dan yang terakhir, pencetakan dan legalisasi rapor resmi atau hard copy oleh pihak sekolah. Lalu, mekanisme penerapan TI. Yang pertama, aplikasi web-based, yaitu diakses melalui browser dari perangkat apapun, multi-platform. Yang kedua, data dan aplikasi dikelola pada server terpusat, seperti server sekolah atau cloud. Yang ketiga, perangkat terhubung via jaringan lokal, switch atau router ke server utama. Yang keempat, UPS menjaga server utama tetap aktif dan stabil saat listrik padam. Dan yang terakhir, data e-raport dicadangkan
atau di backup berkala pada server lokal terpisah. Manfaat bagi guru. Pertama, mengurangi beban administratif. Yang kedua, pengolahan nilai lebih efisien dan akurat. Yang ketiga, format penilaian seragam sesuai aturan kurikulum. Dan yang terakhir, tidak perlu perhitungan manual. Manfaat bagi sekolah. Data terorganisir dengan lebih baik. Proses pembuatan rapot lebih cepat. Transparansi data tinggi dan mudah diawasi. Dan yang terakhir, sistem lebih profesional dan modern. Kesimpulannya, melalui pemanfaatan aplikasi rapor, sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengolahan penilaian secara lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan digitalisasi pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru akan menjadi kunci keberhasilan pada transformasi ini. Semoga proposal ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan sistem penilaian yang lebih modern dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Ajis Masum, serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan penyelesaian presentasi ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan penilaian di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.